Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulai kajian fikih muamalah kita bersama. Oleh karena itu, sebagaimana adab dalam belajar, mohon para hadirin, para juragan, para peserta kajian hari ini untuk merapat ke tengah, mendapat ke sumber ilmu. Silakan Mas yang ada masih di belakang, silakan masuk ke tengah. Silakan Bapak. Iya, sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu kami selaku MC akan menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan kajian kali ini kita bisa laksanakan dengan baik dan para hadirin sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian, alhamdulillah selamat datang di majelis kita. Ya, majelis yang insyaallah mengkhususkan diri membahas tentang muamalah. Sebelum kita mulai, kami sedikit memberikan informasi bahwa hari ini, kajian pagi hari ini atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa berlangsung, dan ini adalah salah satu bentuk acara atau program dari KPMI. KPMI itu adalah Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia ya. Nah, sedikit banyak mungkin ada yang sudah mendengar tentang KPMI, Bapak. KPMI ada pernah? Nah, KPMI ini komunitas bisnis ya, komunitas bisnis yang berbeda dengan komunitas-komunitas bisnis yang lain. Apa bedanya? Jadi komunitas KPMI ini didirikan oleh asatis, bukan didirikan oleh sekelompok orang yang punya bisnis yang sama, ketertarikan yang sama, kemudian biasanya mereka buat komunitas, ya kan, buat jaringan dan lain sebagainya. Tapi KPMI didirikan 2010 itu bukan dari pengusaha, tapi justru dari para asatis kita yang merasa perlu bahwa para pengusaha muslim ini harusnya mereka memulai bisnis mereka dengan sesuatu yang lebih pasti atau lebih kokoh. Karena susah ketika dia sudah maju bisnisnya ternyata banyak hal yang dilanggar. Itu lebih susah membalikannya. Jadi para asatis tahun 2010 Ustadz Aris Munandar, Ustadz Khalid Syamhudi, kemudian bergabung Ustadz Arifin Badri dan ustadz-ustadz kita lainnya membentuk sebuah komunitas pengusaha muslim Indonesia. Itu juga digawangi sama Ustadz Fadil Basmelah ya, yang punya Zahir. Nah, kita bentuklah komunitas. Isinya apa aja? Sebenarnya komunitas KPMI pengusaha muslim ini isinya lebih kepada literasi muamalah. Yang alhamdulillah sejak Ustadz Erwandi pulang ya, itu fikih muamalah banyak. Tapi sebelum itu yang terstruktur kemudian itu masih jarang sekali. Makanya KPMI membentuk ada kelas-kelas khusus, KPMI namanya KES, itu khusus untuk membahas bisnis dan terutama fikih muamalah literasinya mulai dari yang dasar sekali. Jadi kita diberikan pengetahuan atau kesadaran awal tentang berbagai macam literasi atau istilah-istilah yang ada dalam muamalah sehingga kita tidak gampang ketika berakad dan lain sebagainya. Kemudian untuk di Tangerang sendiri ya, ada KPMI Tangerang Raya yang sudah lama vakum terutama setelah pandemi ya. Kita ingin mulai lagi dan alhamdulillah kita punya beberapa teman-teman yang secara volunteer untuk membidani KPMI Tangerang Raya. Isinya apa? Isinya tidak lain tidak bukan kita ingin berusaha untuk teman-teman kalau ada yang punya masalah literasi muamalah
ya KPMI salah satu menjembatani. Nanti acaranya pasti tentang muamalah literasi syar'inya itu tiap bulan insya Allah, dan itu sifatnya berkelanjutan dan temanya juga berkelanjutan. Mungkin teman-teman bayangin, wah bahas riba lagi, enggak selamanya itu seperti itu ya, karena ternyata muamalah kan dalam. Jadi bahas tentang nanti juga sama asatidz kita bahas tentang bagaimana pengusaha harusnya bersikap dan lain sebagainya. Dan insya Allah ini bulan ini di Masjid An-Naba, nanti teman-teman sekalian yang mau terus tentang, karena setiap pertemuan akan berbeda materinya, dan juga kita akan usahakan adakan satu teman-teman kita yang sudah alhamdulillah usahanya dimudahkan sama Allah sehingga bisa berbagi. Jadi yang punya kasus-kasus yang kita bahas, contohnya hari ini kita akan membahas tentang niat, tajir ala sahabat, itulah tema kita, bagaimana kita meniru para sahabat Nabi yang pedagang, bagaimana mereka mulai bisnisnya. Dan pada hari ini kita awali semua dengan yang mulai yang baru, kita awali bahwa para sahabat itu memulai dengan niat. Bagaimana mereka berniat? Nah, ini mungkin bagi teman-teman sekalian atau bapak-bapak atau mas-mas yang baru mulai berdagang, kita coba lihat apakah niat kita kemarin tuh bagaimana seharusnya kita berniat dalam melakukan perniagaan. Karena kan macam-macam ya. Ada yang karena kepaksa, ada di BHK kemarin Covid, ada yang karena pingin pembuktian diri, aku harus bisa nih jadi pedagang gitu ya. Ada ya macam-macam niat kita. Nanti insya Allah hari ini kita akan belajar meluruskan sama-sama bagaimana seharusnya niatnya berkaca dengan para sahabat Nabi SAW. Mungkin itu saja pengantar dari kami. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Abu Bilal. Dulu saya KPMI Haikal Abu Bilal. Saya sebelumnya pengurus KPMI Tangerang Raya. Kemudian insya Allah nanti bantu di bidang dakwah, terutama ya ini kajian-kajian seperti ini. Jadi harapan kami mendapatkan sedikit amal jariah dari teman-teman yang nanti berdagang atau yang sudah menjadi pedagang, pebisnis, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari acara atau program-program yang kami adakan. Mudah-mudahan bisa ikut sampai akhir. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti di akhir ya, di akhir pertanyaan, fadhol. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil berkah dan manfaat majelis taklim pada hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan dibimbing, diberikan pencerahan dan diluruskan niatnya bagaimana caranya bersama Ustadz kita, Ustadz Mukhlis Abu Zar. Untuk waktu dan tempat kita persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang amat besar adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita untuk mempelajari dinul Islam, untuk bisa hadir di majlis ini mempelajari al-ilmu syar'i, yang itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terutama tentunya mungkin sebagian kita ada yang menjadi seorang pedagang, pengusaha, atau yang baru memulai usaha. Maka tentunya banyak hal-hal penting yang perlu dia ilmui sebelum dia berdagang. Itulah yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebelum melakukan sesuatu hendaknya berilmu terlebih dahulu. Suatu perkataan yang sangat bagus sekali yang sering kita dengar dari Al-Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan sebelum beramal. Nah, di dalam mempelajari ilmu agama ini tidak cukup hanya kita mempelajari tentang fikih thaharah, fikih salat, fikih zakat, yang memang tentunya materi ini sudah sering disampaikan. Kalau kita mengkaji kitab Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Al-Waziz, kadang kita terhenti sampai di fikih ibadah, tidak melanjutkan ke fikih berikutnya yang itu penting juga, yaitu fikih muamalah. Tentunya banyak faktor kenapa terhenti sampai di fikih ibadah. Mungkin karena kajiannya dibubarkan, atau mungkin ustadznya ya udah nggak bisa lagi, atau mungkin kitanya sebagai seorang penuntut ilmu nggak hadir lagi, ya. Atau mungkin ada gaya belajar yang seperti kelomang. Tahu kelomang? Pindah tempat gitu kan. Baru kitab Toharoh, wah di masjid ini ada buka kajian fikih lagi, yang ngisi adalah seorang doktor misalnya, pindah lagi kajian sana. Sudah berjalan sebulan 2 bulan, baru membahas bab miyah, ternyata ustadznya nggak bisa melanjutkan lagi. Ada lagi, pindah lagi. Jadi itu kitab Toharoh 10 tahun kagak kelar-kelar. Ya, jadi subhanallah jamaah sekalian. Makanya memang perlu adanya wadah tersendiri, perlu adanya majelis tersendiri yang membahas fikih muamalah. Karena fikih muamalah ini sangat luas jamaah sekalian. Sebagaimana halnya dalam hal fikih ibadah. Kita sebagai seorang pedagang, ya, yang baru membuka suatu bisnis, baik dia sebagai makelar, ya, reseller, produsen dan yang lainnya, maka perlu bagi dia untuk mempelajari ilmu jual beli. Jangan sampai dia melakukan suatu transaksi yang dia anggap boleh, ternyata dalam syariat itu bagian dari riba. Jangan sampai sesuatu transaksi akad yang dibangun di atas ridho, ternyata transaksi tersebut berbau riba. Jangan jauh-jauh seperti misalnya orang yang datang ke bank konvensional, dia butuh uang mencari modal,
untuk memulai usahanya. Kalau kita tanya kepada keduanya, pihak bank sama yang meminjam, keduanya sama-sama ridho atau tidak? Sama-sama ridho. Yang meminjam ridho dengan syarat seperti itu, adanya bunga berapa persen. Pihak bank juga apalagi senang gitu kan. Nah, ternyata transaksi yang dibangun di atas keridoan belum tentu itu diperbolehkan. Belum tentu itu diperbolehkan. Ya. Makanya banyak unsur-unsur jual beli yang diharamkan. Di antaranya ada riba, goror, dan yang lainnya. Itu dibahas dalam fikih muamalah. Makanya kita berterima kasih kepada Al-Haikal sebagai ketua KPMI Tangerang yang tadi sudah disampaikan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah tentang tajir ala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah tema yang sangat luar biasa. Karena sebagaimana manhaj yang kita jajaki saat ini, kita berusaha beragama di atas petunjuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai figur, suri tauladan, sebagai contoh. Mereka adalah manusia yang terbaik di muka bumi ini. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Innallaha nazara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati hambanya. Ternyata Allah melihat yang paling bagus adalah para sahabat. Sehingga Allah menunjuk mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi. Mereka menjadi contoh baik dalam hal ibadah maupun dalam hal bermuamalah. Itulah yang disebut dengan totalitas dalam beragama. Totalitas di atas manhaj salaf. Seringkali dinasihati oleh para masyayikh kita. Makna dari udkhulu fisilmi kafah, masuk Islamlah kalian secara totalitas. Tempuhlah jalan manhaj salaf secara menyeluruh. Makanya manhaj salaf bukan hanya keras dalam masalah akidah, tauhid, syirik, bid'ah, tetapi manhaj salaf juga mengajarkan bagaimana kita bermuamalah. Jangan sampai tampilan kita nyunnah, jenggotan, kemana-mana pakai peci, pakai jubah, celana sebetis. Tetapi kalau orang melihat dia, muak rasanya. Kenapa? Karena dia berkhianat dalam bermuamalah. Hati-hati jamaah sekalian. Dia membeli suatu barang, sudah dipesan, sudah mau dikirim, kemudian dia WA, afwan, enggak jadi. Emang kenapa? Karena istri enggak ngizinin. Istri jadi kambing hitam gitu kan. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu semua orang yang memulai usaha, semua orang yang melakukan perdagangan, mereka memiliki harapan yang sama, memiliki satu keinginan, yaitu pengen usahanya untung mabrur, pengen hasil jualannya melimpah. Semua orang yang berdagang tujuannya itu. Enggak ada satupun mereka yang berdagang ingin rugi, tidak ada. Sehingga kalau sudah untung usahanya, dia pengen punya segala-galanya. Pengen punya rumah, pengen punya mobil. Bahkan ketika semua sudah dia miliki,
dia pun mulai memikirkan apa yang harus aku persiapkan sebelum datang masa pensiun. Mulai dia bangun kontrakan atau membuka cabang yang lain. Hampir semua orang yang membuka usaha tujuannya itu. Namun ingatlah, semua itu hanya keuntungan duniawi. Yang seseorang kalau niatnya hanya seperti ini untuk mengejar target duniawi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, sehingga dia meninggal dunia tidak membawa apa-apa. Itulah orang yang merugi jamaah sekalian. Mereka inilah yang disebut dengan abdud dinar, abdud dirham. Apa kata Nabi SAW? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Kenapa dikatakan celaka? Karena dia diperbudak dengan harta. Hidupnya hanya untuk mengejar dunia, keuntungan, dan dia meninggal tidak membawa apa-apa. Justru yang lebih parah lagi, ternyata harta yang sudah dia kumpulkan menjadi rebutan bagi ahli warisnya. Nah, maka dari itu yang harus kita pahami jamaah. Keuntungan yang hakiki bukan hanya keuntungan duniawi, tapi juga hendaknya kita mendapatkan keuntungan di akhirat dari hasil perdagangan kita di dunia. Itulah keuntungan yang hakiki. Sukses yang hakiki jamaah. Kesuksesan yang hakiki adalah sukses di dunia dan di akhirat. Kesuksesan yang kita dapat di dunia itu hanya sifatnya sementara dan sifatnya hanya semu. Terkadang ada orang yang sukses di dunia tapi ternyata di akhirat celaka, menjadi orang yang merugi. Ada lagi sebaliknya, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya. Lihatlah gaya berdagangnya orang-orang kafir, orang-orang barat yang tidak memperhatikan aturan-aturan Islam. Mereka memakai sistem kapitalis, memonopoli dan yang lainnya, tidak memperhatikan halal dan haram. Naam, secara zahir kita lihat mereka adalah orang-orang yang sukses. Ya. Usahanya ada di mana-mana. Tetapi apakah itu menjamin kesuksesan dia di akhirat? Tentu tidak jamaah. Justru bisa jadi harta yang dia kumpulkan menjadi bumerang buat dia. Itu yang sangat kita khawatirkan. Rasul kita Muhammad SAW telah banyak menyampaikan tentang bagaimana para pedagang, para pengusaha yang sukses dunia dan akhirat. Di antara hadis yang menjelaskan masalah ini adalah hadis Rafi' bin Khadij. Ada seorang yang datang kepada Nabi bertanya, Ayyul kasbil atyab? Pendapatan apa yang paling halal, yang paling bagus? Ini derajat yang paling bermartabat jamaah sekalian. Nabi mengatakan amalu rajulin biyadih, pendapatan seseorang dari jerih payahnya. Ya, dia misalnya menjual jasa sebagai seorang karyawan, dia mendapatkan gaji dari hasil tenaganya dia bekerja. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur. Orang yang paling bagus pendapatannya adalah keuntungan dari akad yang mabrur.
Yaitu contohnya dia melakukan jual beli, ya, keuntungan berdasarkan margin yang dia dapatkan. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang bekerja sebagai karyawan, orang yang mencari nafkah dengan cara dia berjualan, ini adalah pekerjaan yang paling apa? Yang paling bagus. Derajat yang paling bermartabat. Ya. Maka bersyukurlah kalau kita termasuk ke dalam dua kriteria yang Nabi sampaikan. Karena itu adalah pekerjaan yang paling bagus. Daripada dia punya pekerjaan meminta-minta atau menjual ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh seseorang mencari dunia dengan cara dia menjual agama. Ya. Tidak boleh dia jadikan ketika dia berceramah, khutbah Jumat semata-mata untuk mengejar dunia. Jadi pendapatannya di situ. Karena semua itu harus dibangun di atas keikhlasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi. Beliau juga bekerja. Demikian juga para sahabat Nabi SAW, mereka juga bekerja. Tidak berharap pemberian orang lain. Ya. Makanya kalau memang ini adalah pekerjaan yang paling bermartabat di sisi Nabi, maka ini juga bermartabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pekerjaan yang sedang dia lakoni itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sukses di mana ini? Di dunia. Di akhirat Nabi menyampaikan at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyi was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Nabi menggambarkan tentang kesuksesan pedagang nanti pada hari kiamat, yaitu pedagang yang jujur, yang amanah, dia akan dikumpulkan bersama Nabi, bersama orang-orang yang jujur juga, bersama para syuhada, dan bersama orang-orang soleh. Subhanallah. Tentunya kalau dikumpulkan bersama mereka di neraka atau di surga jemaah? Di surga tentunya. Di surga jemaah sekalian. Udah mah dia di dunia menjadi orang kaya, ya, di akhirat dia masuk surga. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini pasti yang kita inginkan. Ya. Bahkan kebalikannya ada yang lebih parah lagi. Di dunia miskin, di akhirat masuk apa? Neraka. Naam, benar. Nabi menyampaikan bahwasanya penghuni surga yang terbanyak adalah fakir, miskin. Tapi tidak semua orang miskin masuk surga. Ada orang miskin masuk neraka. Yang itu dia ketika berada dalam kemiskinan tidak bersabar dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi banyak peluang-peluang untuk menjadi sukses di akhirat bagi pedagang. Contoh yang nyata adalah juga sabda Nabi SAW. Rahimallahu rajulan samhah idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada, kata Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang bagaimana samhah, dia bermurah hati, yakni menjadi orang gampangan ketika menjual, ketika membeli dan menagih. Jadi hadis-hadis seperti ini adalah contoh peluang surga bagi para pengusaha, bagi para pedagang. Rajulan samhah, bermurah hati maksudnya kalau dia menjadi seorang penjual, ya bersabar ketika ada pembeli yang nawar. Ya, kadang nawarnya sampai setengah jam, ujung-ujungnya maaf pas nggak jadi. Sabar,
gampangan. Ya udah, itu mungkin bukan rezeki kita. Bukan malah diancam pembelinya, awas lu balik lagi ya. Bukan seperti itu namanya bukan seorang yang bermurah hati. Subhanallah. Ya, walaupun hati ini mungkin kesel, ya, sakit hati, bikin orang mau beli kagak jadi karena ini orang banyak nanya, ya kan? Tapi ya itulah sabar. Yang namanya sabar kan kita butuhkan tatkala kita sakit hati, ya kan? Sabar itu tidak butuh tatkala kita tidak sakit hati. Kalau kita sedang berbahagia, yang disuruh apa jamaah? Bersyukur. Subhanallah. Ya. Jadi ini Nabi mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ada orang yang sudah deal misalnya jual beli sama kita. Ada orang datang, ya kan? Kita jual HP, udah transaksi jadi gitu kan? Ya dia juga sudah ngasih uang, HP itu dibawa pulang. Nah ternyata pembeli ini sampai di rumah, istrinya pun sudah beliin HP buat dia dengan HP yang sama, iya kan? Berarti dia punya HP berapa ini? 2. Ya buat apa punya HP 2? Dia menolak hadiah istrinya sudah dibeli. Apa hukumnya? Pembeli ini datang ke tokonya lagi mengembalikan barangnya tersebut. Maaf mas, nggak jadi beli, duit saya mana? Hukumnya apa jemaah? Boleh atau tidak? Hah? Secara hukum akad jual beli kan nggak boleh. Orang barang udah dibeli, ya. Makanya kan kadang ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Artinya sudah sah. Kecuali jika memang ada cacat, beda lagi. Ya kenapa kok dibalikin? Ini pecah emang kenapa? Tadi saya banting di rumah. Artinya kalau memang ada cacat boleh dikembalikan. Ini kita berbicara nggak ada cacat. Hukum asalnya nggak boleh. Tapi kata penjual, ya udah nggak apa-apa pak. Belum dibukakan? Oh belum diapa-apain, belum. Ya udah mana HP-nya? Duit bapak nih saya kembalikan. Subhanallah. Ini contoh seorang penjual yang bermurah hati dan gampangan. Ya, jadi banyak peluang-peluang surga bagi para pedagang. Naam, Nabi SAW memang mengatakan dalam satu hadisnya yang ini menjadi peringatan, menjadi kewaspadaan dan menjadi warning. Apa kata Nabi? Inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjar. Sesungguhnya para pedagang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan dia menjadi orang yang fajir, orang yang jahat. Orang yang jahat. Illa man ittaqa wa barra wa shadaq. Kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik dan jujur. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, pedagang dibangkitkan dalam keadaan menjadi orang jahat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli? Ya. Kata Nabi, "Na'am." Benar Allah menghalalkan jual beli. Tetapi apa yang mereka lakukan? Fayahlifun fayakzibun. Kebanyakan para pedagang itu kadang dia berbohong. Bahkan sampai-sampai membawa sumpah, demi Allah ini barang ori. Ternyata beli di Tanah Abang. Ya. Demi Allah nggak ada cacat. Demi Allah nih mobil nggak pernah kebanjiran, nggak pernah tabrakan, tapi dia sembunyikan itu semua. Itulah contoh pedagang yang tidak jujur. Itulah yang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan menjadi orang yang jahat. Subhanallah. Jadi hadis-hadis yang kita bacakan ini menunjukkan bahwasanya pedagang yang sukses di dunia dan di akhirat adalah mereka yang memperhatikan Nah, baik. Kita lihat bagaimana
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengusaha yang sukses. Walaupun pada asalnya mereka itu tidak punya modal. Ingat bahwa memulai usaha itu tidak harus pakai modal uang. Seorang yang menganggap memulai usaha itu harus punya modal, berarti dia hanya memiliki pandangan yang sempit. Pandangan yang sempit itu seperti orang pakai kacamata kuda, ya kan? Yang dilihat hanya satu arah saja. Sehingga ketika dia menganggap memulai usaha harus punya modal, dia pinjam sini, pinjam sana, enggak ketemu. Dan juga mencari orang untuk menjadi investor enggak dapat. Akhirnya apa yang dia lakukan jamaah? Pinjam ke bank. Itulah yang ada. Lihat, dia memulai usahanya bukan dengan bismillah, bukan dengan memperhatikan aturan-aturan Islam, tetapi dia mulai usahanya dengan kemaksiatan. Bagaimana mungkin ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memulai usahanya saja harus meminjam ke bank yang sudah jelas-jelas riba. Walaupun terkadang dia meminjam ke bank syariah yang namanya itu istilahnya dengan istilah-istilah syar'i, mudharabah dan yang lainnya, tetapi pada prakteknya tidak demikian. Ya, perhatikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka nggak punya modal, tetapi menjadi saudagar yang kaya. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Abdurrahman bin Auf? Subhanallah, Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia, yang dijamin masuk ke dalam surga jemaah. Ya, sahabat yang menjadi saudagar kaya, dia sukses di dunia dan di akhirat. Dia termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun, yang pertama kali memeluk agama Islam di tangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Inilah jasa terbesar Abu Bakar As-Siddiq. Dia banyak mengislamkan orang lain. Di antara yang masuk Islam di tangan Abu Bakar adalah Abdurrahman bin Auf. Dialah orang-orang yang sangat wara'. Bahkan ketika di zaman jahiliyah, yang mana khamr itu belum diharamkan, dia mengharamkan khamr atas dirinya karena dia tahu khamr itu merusak akal. Dialah sahabat yang 2 kali ikut hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah sahabat yang mengikuti banyak peperangan, perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lainnya. Kalau kita mendengar Abdurrahman bin Auf, selain dia adalah seorang saudagar, dia juga orang yang sangat-sangat dermawan. Dia berkorban untuk Islam dengan hartanya. Demikianlah pengorbanan para sahabat. Mereka berkorban sesuai dengan kemampuannya. Ada yang berkorban dengan tenaganya, ada yang berkorban dengan jiwa raganya, dan ada yang berkorban dengan hartanya. Di antara sahabat yang berkorban dengan hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq jamaah sekalian. Beliau tidak hitung-hitungan ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bahkan beliau satu-satunya sahabat Nabi yang diizinkan untuk bersedekah dengan seluruh hartanya. Dialah yang membiayakan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Semua yang ngurusin keperluan Nabi, makannya, ya, kemudian yang mencari petunjuk jalan ketika beliau bersembunyi di Gua Sur, yang
menanggung itu semua adalah Abu Bakar. Sampai-sampai bapaknya Abu Bakar itu Abu Kuhafah datang ke rumahnya yang saat itu masih dalam keadaan kafir. Bertanya kepada anaknya Abu Bakar ninggalin apa? Karena dia kira hartanya habis. Ya. Ternyata benar habis. Maka untuk mengelabui kakeknya, dia ambil sarung, kemudian dia bungkus batu, kemudian dikatakan ini meninggalkan harta ini. Padahal itu batu. Demikian pula Abdurrahman bin Auf. Kisah yang banyak disebutkan oleh para ulama, yang mana tadinya dia berada di Mekah adalah orang yang memiliki banyak usaha. Kemudian ada perintah hijrah ke Madinah. Maka semua usahanya yang sudah dibangun lama ditinggalkan jamaah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai di Madinah beliau gak punya apa-apa, sepeser pun gak punya. Ya, maka Nabi SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Itulah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan orang-orang muhajirin. Nabi SAW tidak bisa berbuat banyak. Maka Nabi SAW mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang-orang Ansar. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan kepada Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Sa'ad ini juga adalah seorang yang kaya. Dan dia memiliki 2 istri. Apa yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf? Sa'ad mengatakan, wahai Abdurrahman, pilih salah satu istriku. Mana yang paling engkau senangi? Subhanallah, ada enggak orang yang nawarin istrinya jemaah? Ya, aku ceraikan salah satu dari istriku, kemudian setelah selesai masa iddah silahkan kau nikahi. Kemudian kalau kau ingin mulai usaha, ini ada sebagian hartaku, gunakan sebagai modal. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Subhanallah, dia mengatakan, barakallahu lak fi ahlik wa malik, dulluni ala suq. Semoga Allah memberkahi keluargamu, hartamu. Tunjukkan kepadaku pasar. Subhanallah. Dia menolak dengan cara yang baik apa yang ditawarkan oleh Sa'ad al-Ansari. Dia malah minta ditunjukin apa? Pasar. Ditunjukilah pasar. Dan Abdurrahman bin Auf pun berangkat ke pasar. Dia mulai membuka usaha, Subhanallah, dalam hitungan beberapa hari dia pun pulang dengan membawa keuntungan yang sangat luar biasa. Dia bisa membawa gandum dan yang lainnya. Bahkan dia pun berhasil mengumpulkan emas. Ketika dia baru punya emas sebesar kurma, dia datang kepada Nabi SAW yang dia ingin menikahi seorang wanita. Coba kalau kita pikir-pikir jamaah sekalian, modal dari mana dia? Apa kata diberikan modal? Tidak. Ternyata Abdurrahman bin Auf memulai usahanya dengan menjadi broker jemaah. Menjadi maklar. Maklar dalam Islam boleh atau tidak? Boleh. Boleh jemaah sekalian. Subhanallah. Artinya dia menjadi kulit terlebih dahulu, menawarkan barang ya. Karenanya seorang pedagang itu harus memiliki pikiran yang tajam. Bisa bernegosiasi, ya, melihat peluang-peluang. Inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia bisa menjadi seorang saudagar yang kaya, yang maju, walaupun tanpa sebab adanya apa? Modal. Nah, demikian pula sahabat Suhaib Ar-Rumi. Nah, Suhaib Ar-Rumi
Dia adalah seorang pedagang yang kaya. Pedagang yang kalau dia berdagang apa saja pasti lancar usahanya. Ya. Memang ini keahlian yang Allah berikan kepadanya. Pertama kali dia datang ke kota Mekah dalam keadaan dia menjadi seorang budak. Yang namanya budak hidup penuh dengan kemiskinan, tidak punya apa-apa. Maka dengan bermodalkan tekad yang kuat, dia mulai berdagang di kota Madinah. Subhanallah. Tidak lama dia pun berhasil mengumpulkan keuntungan yang sangat banyak. Namun ketika dia berada di puncak kesuksesannya, ya, ketika dia sudah membangun usaha di mana-mana di kota Mekah, Nabi SAW menyuruh kepada para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Maka ya, sebelum berangkat ke Madinah, dia pun berupaya untuk menyimpan hartanya. Dia simpan harta benda yang sudah dia kumpulkan. Emas batangan, semuanya disimpan di dalam bunker di dalam rumahnya. Namun ketika dia dia mengumpulkan itu, niatan dia mungkin nanti saya bisa kembali lagi ke Mekah untuk aku ambil harta tersebut. Ternyata pas dia mau berangkat hijrah, dihalang-halangi oleh gembong Quraisy. Dilarang sama Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dilarang, gak boleh. Mereka mengatakan kepada Suhaib Ar-Rumi, dahulu engkau datang ke Mekah ini dalam keadaan gak punya apa-apa. Dahulu kau datang dalam keadaan statusmu itu menjadi seorang budak. Sekarang kau ingin meninggalkan kota Mekah dengan membawa hartamu. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Apa yang kau inginkan? Ya, apa yang kau inginkan? Aku akan penuhi keinginan kalian, tapi izinkan aku untuk hijrah ke Madinah. Maka mereka ini mengatakan, kau boleh pergi, tapi mana hartamu? Subhanallah, tanpa pikir panjang jamaah sekalian. Ayo, kata Suhaib Ar-Rumi, ikut aku. 3 orang ini disuruh ikut. Sampailah di depan rumahnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi mengatakan, di bawah ini aku simpan hartaku semuanya. Mungkin ada, pokoknya uang, dinar, dirham ada di sini semua. Ambil semua dengan syarat kau perkenankan aku untuk hijrah ke Madinah. Subhanallah, diberikan semua jamaah sekalian. Kalau enggak begitu dia enggak boleh apa? Enggak boleh hijrah. Ini hijrah luar biasa, pengorbanan. Dia tinggalkan semua. Ya, tidak hitung-hitungan dan tidak pikir-pikir panjang. Semua dia lepas. Beda sama kita. Kadang mau sedekah lihat isi dompet ada yang kecil enggak. Kalau yang adanya merah semua kagak jadi sedekah. Ya kan? Cari yang angka-angka 10.000, 5.000 ya kan? Kalau isinya 100.000 semua gak jadi dah, tar aja. Suhaib Ar-Rumi semuanya jamaah. Ya. Maka dia pun berangkat menemui Nabi yang saat itu berada di Masjid Quba. Tiba-tiba Nabi mengatakan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan kepadamu wahai Suhaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan kepadamu wahai Suhaib sebanyak 3 kali. Suhaib kaget, loh, Nabi tahu dari mana? Ya, Nabi SAW tahu dari mana? Karena yang tahu itu hanya Suhaib dan tadi orang-orang musyrikin tadi saja. Maka ternyata Nabi dikabarkan oleh Jibril alaihi salam tentang apa yang terjadi pada Suhaib. Maka mulailah dia membuka usaha. Ya, dia mulai membuka peluang lain, berusaha untuk mencari peluang.
Dia bertekad yang kuat sehingga subhanallah, karena memang asalnya nih orang cerdik ya dalam berusaha, dia pun ya menjadi seorang saudagar yang kaya raya di Madinah. Nah, kemudian lagi ada Urwah al-Bariqi. Urwah al-Bariqi yang mana dia memiliki kemampuan dalam komunikasi, bernegosiasi. Ya, pernah suatu ketika Nabi SAW ingin membuktikan keahlian dia dalam berbisnis. Dia dikasih uang 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing. Maka dibawalah uang 1 dinar ke pasar. Subhanallah, ternyata dengan uang 1 dinar ini dia bisa mendapatkan 2 ekor kambing. Setelah mendapatkan 2 ekor kambing, 1 ekor kambingnya lagi dijual seharga 1 dinar. Sehingga dia kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kambing pesananmu dan ini uang 1 dinar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau walaupun bermodalkan sedikit tapi bisa mendapatkan keuntungan. Baik, tentunya mereka menjadi saudagar-saudagar yang sukses, menjadi orang yang kaya raya di dunia, dicintai Allah dan Rasulnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang pertama, mereka memiliki niat yang lurus. Inilah modal utama yang perlu kita miliki, yaitu hendaknya kita meluruskan niat dalam melakukan semua aktivitas, entah itu berdagang, entah itu bekerja, entah itu berbisnis, semuanya luruskan niat. Iya, para sahabat Nabi SAW mereka memiliki niat yang lurus. Mereka bukan hanya sekedar mencari keuntungan dunia, tapi yang mereka harapkan adalah apa? Keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita memulai usaha atau kita bekerja, di antara niat yang harus kita tanamkan dalam hati adalah dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, agar kita bisa mengikuti bagaimana cara berdagangnya para sahabat. Itu niatkan bahwasanya kita berdagang dalam rangka menjalankan perintah Allah. Maka kalau kita berdagang di atas niat seperti ini, semua bentuk perdagangan kita itu akan menjadi ladang pahala. Kalau itu akan menjadi ladang pahala, maka inilah yang akan menjadi motivasi kita semua, ya, untuk bersemangat dalam berdagang, dan yang dia pentingkan adalah urusan akhirat. Iya, inilah pentingnya niat yang bisa membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah. Inilah pentingnya niat yang membuat aktivitas kita berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdagang itu jamaah sekalian, ini adalah ibadah. Kalau memang kita niatkan lillahi taala. Bahkan kalau kita lihat para nabi dan rasul, ya, mereka juga berdagang. Seperti Rasulullah berdagang di Syam. Selain beliau mengembala kambing, beliau juga berdagang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila kalian selesai salat, maka bertebarlah di muka bumi, itu dalam rangka mencari rizki. Jadi perkara dunia kalau kita niatkan karena Allah, maka akan bernilai pahala. Jika kita tidak niatkan karena Allah, maka itu menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah yang sangat penting, al-adatu
tanqalibul ibadat binniyatis sholihat. Ya, adat, kebiasaan itu bisa berubah menjadi ibadah dengan niat yang benar, dengan niat yang baik. Ya, sampai-sampai Mu'ad mengatakan kuntu ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Aku berharap tidurku sama seperti aku bangun mengerjakan qiyamul lail. Nah, maka orang yang berdagang niatnya karena Allah, maka setara dia dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Setara orang yang berjihad fi sabilillah. Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya, Allah katakan, dan yang lain mereka bertebaran di muka bumi ini mencari keutamaan Allah, yaitu mencari rizki, dan yang lain mereka berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah gandengkan keduanya menunjukkan bahwasanya mencari rizki, entah itu berdagang ataupun yang lainnya, bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Ya, kedudukannya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Apa di antara bentuk kalau dia itu berdagang lillahi ta'ala? Yaitu di mana keuntungan yang dia punya bukan hanya untuk memperkaya diri, tapi keuntungan yang dia dapat seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka infakkan di jalan Allah. Inilah yang menjadi keistimewaan orang-orang kaya, yang membuat para sahabat yang miskin mereka iri. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, zaba ahlud dusur bil ujur. Enak orang-orang kaya mah, mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa pahala yang besar. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Naam, ya, mereka bisa sholat sebagaimana kami bisa sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka bisa sedekah, namun kami tidak bisa bersedekah. Ya. Naam, kita wajib memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi ingat, kita harus punya tabungan untuk akhirat. Kalau ada peluang-peluang untuk bersedekah, misalnya ada menggalang donasi, membangun masjid, membangun sekolah Islam, ada yang terkena musibah, maka kita harus peka jamaah sekalian, jangan nungguin diminta. Sisihkan sebagian harta kita untuk ke sana. Ya. Harus cerdas-cerdas untuk mengatur keuangan kita. Bukan semuanya untuk memenuhi keinginan kita. Walaupun harta kita belum mencapai nisab yang wajib dikeluarkan zakatnya, tapi hendaknya kita rajin-rajin untuk apa? Bersedekah. Bersedekah. Justru karena sebab mereka usaha kita jadi maju. Di balik kesuksesan orang kaya ada doa orang-orang miskin. Nah, jadi jangan bakhil, jangan pelit. Jangan nungguin jumlah tabungan sekian-sekian. Tapi ketika ada uang berlebih, adik telepon butuh uang, berikan. Ya, ini bukti dia berdagang lillahi ta'ala. Lihat tadi sahabat Abdurrahman bin Auf, Suhaib Ar-Rumi. Enggak ada istilahnya hitung-hitungan, sayang tidak. Karena yang namanya rizki jamaah sekalian itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mencari rizki dengan cara yang haram, dengan orang yang mencari rizki dengan cara yang halal, semuanya sama, sudah ditentukan. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Makanya orang yang beriman berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Nah, kemudian juga yang kedua yang paling penting untuk mengikuti cara berdagangnya para sahabat adalah hendaknya seorang pedagang untuk memperhatikan halal dan haram.
Ya. Halal dan haram. Jangan sampai usaha yang sedang dia jalani ternyata ada unsur keharaman. Ini satu hal yang sangat penting jamaah sekalian. Islam adalah satu-satunya agama yang betul-betul memperhatikan masalah harta. Rasulullah SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rizki. Nabi SAW adalah contoh figur bagaimana beliau sangat berhati-hati dari masuknya harta yang haram ke dalam mulutnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika dia sudah memakan hadiah yang diberikan oleh orang lain, kemudian dikasih tahu ternyata uang itu adalah makanan yang haram, maka segera dia pun berusaha untuk memuntahkannya. Karena yang namanya harta yang haram ini akan menjadi bumerang nanti pada hari kiamat. Di antara pertanyaan yang akan ditanya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima unfik, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia salurkan. Dan subhanallah, Islam sudah menjelaskan secara panjang lebar tentang halal haram, semuanya sudah sempurna. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar, maka sebaiknya kita tinggalkan perkara yang masih samar. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui muamalah jual beli yang halal dan haram? Ya harus apa? Belajar. Itulah pentingnya kita membahas fikih muamalah jemaah sekalian. Ya, apalagi di zaman sekarang jual beli apa itu online, ya kan? Ya. Kemudian kadang dengan mudahnya kita pasang status iklan, ternyata barang tersebut belum menjadi milik kita. Itu ada penjelasannya jamaah sekalian. Ya, istilah-istilah dalam muamalah, ada khiyar, ada mudharabah, ada ja'ala, ada al-wakil. Ya. Seperti apa orang yang ingin menjadi reseller misalnya. Kadang kan paling enak jadi apa? Reseller, ya kan? Enggak ngapa-ngapain, cuman upload di mana itu? Ya, dia upload di statusnya WA, iklanin, ada yang pesan, udah tinggal diarahkan itu kan. Dan itu semuanya ada fikihnya, ada aturannya. Ya. Jadi itu semuanya dibahas dalam fikih muamalah. Dan pelajari fikih muamalah itu dari dasar jamaah. Jangan kita langsung mempelajari fikih kontemporer. Ini banyaknya orang yang salah belajar fikih muamalah, dia langsung mempelajari fikih apa? Kontemporer. Yang dia bahas adalah kasus-kasus yang ada, sehingga membuat dia bingung. Hingga setiap ada masalah baru, dia nanya lagi sama ustadz, nanya lagi. Tapi kalau dia pelajari dari awal, syarat jual beli, ya, syarat jual beli yang haram, kemudian macam-macam riba kan banyak macamnya itu. Ada riba jahiliyah, ada riba mudha'afah, ada riba nasi'ah, ada riba fadl, ada riba sarf. Ya, pelajari itu semua. Seperti kita mempelajari fikih ibadah, kita mulai dari kitab apa? Thaharah. Kemudian kitab salat, puasa, zakat, muamalah juga demikian. Ya. Nah, selain mungkin sesekali kita mempelajari secara kontemporer gitu kan, tapi yang penting adalah dasarnya. Itulah kenapa kadang kajian rutin itu hendaknya lebih kita dahulukan daripada kajian-kajian tematik, karena dia menjelaskan secara mendasar. Ya. Baik, kemudian juga yang perlu kita pastikan
adalah sikap kejujuran dan amanah. Kejujuran dan amanah. Inilah yang membuat ya hasil usaha kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menipu ya, menyembunyikan aib pada barang yang kita jual. Karena walaupun kita akan mendapatkan keuntungan, tapi itu nanti pada hari kiamat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah sekalian, kecurangan dalam jual beli itu urusannya tidak selesai di dunia, tapi terus berlanjut sampai di akhirat. Seorang yang berdagang, dia bercurang, berbuat curang, misalnya tadi dia menjual mobil, ternyata habis kebanjiran, tapi dia nggak kasih tahu, ada cacat. Ya, dia menjual rumah, ada cacat yang dia sembunyikan. Kemudian setelah itu pembelinya merasa dirugikan. Ketika mau dikembalikan ternyata penjualnya itu udah nggak tahu kemana. Itu nanti akan terbawa sampai hari kiamat. Iya, itulah mereka yang merugi nanti pada hari kiamat. Baik jamaah sekalian, itu mungkin sedikit materi yang bisa kita sampaikan ya, berkenaan tentang berdagang ya, menjadi tajir ala sahabat Nabi SAW, dan tentunya ini adalah sebagai muqaddimah, pendahuluan ya, agar kita bersemangat untuk mempelajari fikih muamalah ya. Ada yang disebut namanya khiyar, ya kan? Ada khiyar majlis, khiyar tadlis, ya, khiyar aib, khiyar goben. Tahu nggak jemaah sekalian? Nggak tahu kan? Nah itu maka harus apa? Harus belajar. Ya, demikian pula ada istilahnya rohan, ada bai'us salam. Subhanallah, jadi luas. Ya, sehingga dengan kita mempelajari itu semua bisa menghukumi tentang permasalahan-permasalahan baru dalam masalah muamalah. Baik, saya kira cukup. Barangkali mungkin di antara jamaah ada yang perlu dipertanyakan dari apa yang tadi kita sampaikan. Silakan ditulis pertanyaannya, atau mau tanya langsung silakan. Ya. Iya. Jual apa? Nah. Mm-mm. 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 Iya. Naam, ahsan. Jadi ini juga berkaitan dengan menjual barang-barang imitasi alias apa? Barang KW. Iya, barang KW. Maka tentunya menjual barang-barang tiruan seperti itu, ya, ini kita lihat dari sudut pandang ada yang namanya ketentuan hak cipta. Iya, dan ini punya aturan-aturan tersendiri. Sehingga ya, barang-barang KW yang itu jelas misalnya mereknya sama, ya semuanya sama, ini pasti dari pihak pengusaha yang punya barang tersebut tentunya nggak ridho gitu kan. Iya. Maka hal-hal seperti itu hendaknya dihindari. Enggak boleh, itu haram. Ini kalau berbicara masalah barang KW. Ya, kemudian bagaimana kalau ternyata itu adalah bukan di negeri kita gitu kan? Yang antum tanyakan itu di misalnya di Cina atau di Korea gitu ya.
Nah, apakah hal tersebut dibolehkan kita menirunya? Ya, menirunya. Maka ini kembali kepada uruf yang ada, uruf kebiasaan yang ada. Jika memang artinya di luar sana juga mereka tidak menuntut, ya, dan kita pun sudah paham para pembeli itu adalah barang buatan orang Indonesia gitu kan, maka saya kira itu diperbolehkan selama pakaian yang dia jual itu ya tidak melanggar syariat, ya, seperti misalnya gambar-gambar ya manusia atau juga pakaian yang tipis transparan yang orang kalau beli itu bakal dipakai di luar bagi wanita, ya. Maka itu beda lagi nanti syaratnya masalah jual beli yang haram. Ya, intinya pada asalnya hukum menjual barang KW itu hukumnya haram. Ya, terus bagaimana kita membelinya? Sama kalau bisa jangan kita beli. Karena semua produksi itu ada hak ciptanya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Iya, tapi mereknya sama nggak, Pak? Cuman modelnya doang kan? Iya, makanya itu bukan termasuk barang KW, tapi hanya ngikutin model-modelnya aja kan. Apalagi sekarang pakaian gamis gitu ya. Ya seperti ada jubah ya, jubah Haramain gitu kan. Ya ternyata Haramain Saudi dengan Haramain di Indonesia beda. Tapi namanya apa? Sama-sama Haramain. Ya walaupun bentuk jubahnya dia meniru, itu nggak masalah karena itu bukan suatu produk yang memiliki hak cipta. Beda dengan istilah kayak mobil ya kan, motor, yaitu dari sisi sudut bentuknya pun ada hak-haknya. Iya, barangkali seperti itu. Nah, iya, jelas menipu, tidak boleh. Iya, jadi itu namanya menipu. Jadi barang yang dia jual tidak sesuai dengan produk ya yang dia dapat. Ya makanya foto-foto baju apa jangan, nggak boleh. Pasti kan orang mulai punya minat untuk membeli karena melihat apa? Melihat fotonya. Dan itu banyak yang kecewa gitu kan. Ya kayak contoh, jangankan produk yang berbeda, ukurannya saja. Kadang kita beli, wah ada diskon nih, misalnya ngelihat kursi gitu ya. Kursi yang harga 500.000 menjadi harga 100.000, kita pesan gitu kan. Ternyata sampai di rumah ternyata kursinya kursi kecil ya kan. Itu aja kita apa? Kecewa gitu kan. Apalagi yang tidak sesuai dengan gambar. Ya. Jadi berusaha untuk memfoto produk yang kita punya. Dan sekarang Masya Allah sudah banyak jasa-jasa desain iklan jamaah. Ya, tinggal kita kirim produk kita, Pak, ini nanti tolong dipotokan ya. Nah, ada yang murah, ada yang 1 foto, 2 foto 200, 300 ya kan. Agar lebih bagus gitu. Iya. Jadi ya enggak boleh kita mengambil foto orang kemudian kita iklankan. Wallahu a'lam. Baik, cukup jemaah? Ada lagi? 6. Semoga kajian ini ya sebagai langkah awal kita semua untuk bersemangat mempelajari fikih muamalah ya. Dan insya Allah mungkin kajian ini berlanjut ya. Kajian ini berlanjut dan dari KPMI Tangerang ya nanti juga akan memanggil ustadz-ustadz yang memiliki keilmuan dalam masalah muamalah.
Ya, seperti mungkin nanti insyaallah akan memanggil Ustaz Erwandi, Ustaz Arifin Badri, ya Ustaz Amin Nurbais, ya mereka memiliki ilmu yang sangat luas dalam masalah fikih muamalah. Karena memang fikih muamalah ini enggak bisa sembarangan ustadz begitu kan. Ya artinya mereka yang betul-betul mendalami. Belum tentu seorang bisa menguasai, sama seperti ilmu waris. Ya, kadang ada ustadz yang masya Allah kalau sudah mengkaji materi tauhid, akidah, luar biasa membuat orang terkesima. Tapi ketika ditanya warisan, afwan saya nggak ngerti, gitu kan? Ya itulah menunjukkan bahwasanya manusia ya memiliki keterbatasan dalam masalah ilmu. Sehingga kita tidak boleh mencukupkan ngaji hanya satu ustadz jemaah. Sekali lagi, jangan mencukupkan ngaji hanya dari satu ustadz. Kalau kita hanya belajar ngaji hanya satu ustadz, maka kita akan menganggap semua ustadz itu bodoh. Ya. Sebaliknya kalau dia mencari ilmu dari banyak ustadz, justru dia akan memahami ustadznya itu banyak kekurangan, sehingga tidak membuat dia sombong. Itulah benih-benih fanatik yang kadang ditanamkan, gak boleh ngaji sini, gak boleh ngaji situ, ya kan? Hanya sama dia saja. Itu adalah dia tidak tidak sadar masuk ke dalam lingkaran taklid yang sangat berbahaya. Ya. Nah, jadi insyaallah kedepannya akan ada materi-materi secara bertahap tentang masalah fikih muamalah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.